Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Sakira Fadlila dengan NIM C1C023007 akan membahas materi mengenai metode pengumpulan data. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Sumber data. Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Imam Suprayogo dan Tobroni dalam buku yang berjudul Metodologi Penelitian Sosial Agama menyebutkan bahwa sumber data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu narasumber atau informan, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, dan dokumen atau arsip. Materi selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh, apakah data diperoleh dari sumber langsung atau data primer, atau data diperoleh dari sumber tidak langsung atau data sekunder. Adapun 3 teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah yang pertama angket, yang kedua observasi, dan yang terakhir wawancara. Kekurangan dan kelebihan metode pengumpulan data. Untuk keuntungannya yaitu pengamatan langsung dapat memperoleh data dari subjek baik tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal. Yang kedua yaitu dengan cara pengamatan langsung terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya sewaktu kejadian tersebut berlaku atau sewaktu perilaku tersebut terjadi. Untuk kekurangan yaitu pengamat membutuhkan waktu untuk menunggu tindakan tertentu. Yang kedua, terdapat beberapa data yang tidak bisa dilakukan dengan observasi, misalnya rahasia pribadi seseorang. Yang ketiga, kecenderungan seseorang yang sedang diobservasi untuk berperilaku atau bersikap sesuai dengan yang diamati. Selanjutnya yaitu etika dalam pengumpulan data. Beberapa isu etis yang harus diperhatikan ketika mengumpulkan data antara lain yang pertama, memperlakukan informasi yang diberikan responden dengan memegang prinsip kerahasiaan dan menjaga pribadi responden merupakan salah satu tanggung jawab pribadi. Yang kedua, peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek. Dengan demikian, peneliti harus menyampaikan tujuan dari penelitian kepada subjek dengan jelas. Yang ketiga, informasi pribadi atau yang terlihat mencampuri sebaiknya tidak ditanyakan, dan jika hal tersebut mutlak diperlakukan untuk penelitian, maka penyampaiannya harus diungkapkan dengan kepekaan yang tinggi kepada responden dan memberikan alasan spesifik mengapa informasi tersebut dibutuhkan untuk kepentingan penelitian. Baiklah, kesimpulan pada materi hari ini yaitu dalam memperoleh data untuk penelitian, tentu saja seseorang peneliti memerlukan sumber data. Sumber data merupakan tempat mendapatkan data yang terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data yang dapat digunakan oleh peneliti yaitu narasumber atau informan, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, dan dokumen atau arsip. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih yang udah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Saya Sakira Fadilah, izin mengakhirin presentasi hari ini. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.